daquel Quran, daquel edit, daquel tematic. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, 50.000 tahun yang lalu, sebelum penciptaan langit dan bumi ini ada, Allah sudah mencatat takdir kita. Maka nggak perlu kita takut dengan masa depan. Kita perlu menyerahkan semuanya sama Allah. Sikap kita bagaimana ketika hal-hal itu terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah membuat segi empat di tanah. Beliau bikin kotak segi empat. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Dari tengah kotak itu Nabi membuat garis yang keluar. Kemudian wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min janibihi alladzi fil wasat. Kemudian di garis yang di tengah itu Nabi SAW bikin garis-garis kecil menyamping. Dibikin garis-garis kecil. Terus apa kata Nabi SAW? Faqala hadzal insan. Ini manusia yang dikelilingi oleh kotak itu. Manusia itu dikelilingi kotak. Adapun garis yang keluar dari kotak itu, hadza amalu. Ini angan-angan dia. Angan-angan kita itu melewatin kotak itu. Yang kotak itu jamaah ajalnya. Kotak itu di mana ada garis keluar dari kotak itu, keluar dari ajalnya angan-angannya. Adapun garis kecil-kecil di garis yang di dalam kotak itu, ini adalah a'rad, peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang akan menimpa dia. Kalau nggak kena ini, kena ini. Nggak kena ini, kena ini. Itu manusia. Dan ternyata angan-angan kita selalu melewatin ajal kita. Sebagian orang membangun rumah, kemudian dia telah mempersiapkan beberapa kamar di sana untuk anak-anaknya. Rumah itu belum jadi, dia telah meninggal dunia. Dia nggak pernah nempati rumah itu. Ada orang yang ingin berangkat haji, dia kumpulkan harta, dia tabung, dia daftar, bahkan sudah dapat tahun keberangkatan. Tapi ternyata dia juga tidak pernah berangkat haji. Semuanya ada di tangan Allah. Allah memberikan informasi kepada kita tentang apa yang bakal menimpa kita. Informasi ini penting. Antum kalau dikasih tahu mau kemana? Mau ke puncak. Baik, nanti antum kalau mau ke puncak itu jalannya buka tutup. Terus gimana? Ya paling tidak antum ada makanan di mobil. Terus pom bensin sulit di sana kayaknya kalau sudah masuk ke dalam sana. Harus full tank. Oh gitu. Informasi ini bermanfaat kan. Sehingga kita mempersiapkan diri. Allah memberikan informasi kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Dengan sedikit rasa takut. Rasa takut itu ujian. Takut dengan apa yang akan terjadi itu ujian. Yang seharusnya membuat kita jadi lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Walju'. Allah katakan kami akan berikan ujian kepada kalian. Bala bentuknya kelaparan. Sebagian kita mungkin gak pernah lapar.
Tapi ada sebagian lainnya, orang-orang yang mungkin hidup di sekitar kita, dia nggak tahu besok makan apa. Bahkan kadang-kala sehari makan sekali ya. Mungkin ada sebagian yang hadir di sini, tapi kawannya nggak tahu. Tapi Allah memberikan informasi, ujian itu akan Allah berikan. Wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan akan diuji kekurangan harta. Harta yang dia taruh ternyata dengan COVID-19 habis. Nggak dalam bayangan. Ada jemaah, bukan jemaah, ada biro-biro travel. Ada yang pernah mengatakan kepada Ustadz, bisnis yang menjanjikan, yang insya Allah tidak ada ruginya, apa? Umroh dan haji. 2 tahun gak berangkat umroh, gak berangkat haji. Mati lagi. Ya kita lihat jemaah. Allah katakan. Jadi resiko akan kekurangan harta itu ada kemungkinan. Maka kan kita takut, bener ya nanti gimana? Ya udah serahkan sama Allah. Kekurangan harta wal anfus, kekurangan orang-orang yang dicintai. Iya. Pandemi kemarin ada yang kehilangan ayahnya. Ada yang kehilangan ibundanya. Ada yang kehilangan anaknya. Ada yang satu keluarga hilang dari muka bumi ini. Allah sampaikan itu. Kekurangan ini ujian. Ada seorang manusia yang dia dikasih anak laki. Anak laki itu meninggal. Dikasih anak laki-laki. Anak itu meninggal. Kemudian dikasih anak perempuan. Sampai besar anak perempuan itu. Sampai menikah. Meninggal juga. Kemudian dikasih anak perempuan juga. Sampai besar sama dengan yang kedua. Meninggal juga. Dikasih anak lagi. Lah perempuan, meninggal lagi anak perempuannya. Kemudian dikasih anak, berapa yang meninggal sudah jemaah? 2 laki, 3 perempuan. Kemudian dikasih anak lagi, perempuan. Kasih anak perempuan, jadi dikasih 4 anak perempuan. Anak perempuan yang terakhir ini sampai punya cucu, sampai punya anak. Kemudian dikasih anak laki lagi. Umur setahunan meninggal anak itu. Berapa yang meninggal? 6. Iya 6. Siapa orang itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasih ujian buat Nabi. Melihat anak-anaknya pergi meninggalkan Nabi SAW. Cucunya juga pernah meninggal dunia di tangan Nabi SAW. Terakhir yang namanya Ibrahim. Gimana gembiranya Nabi punya anak laki saat umurnya sudah 61-62 tahun. Beliau datang menyambut kehadiran anak laki-laki itu dengan penuh kegembiraan. Beliau informasikan kepada sahabat-sahabat, aku dikasih rezeki anak tadi malam sama Allah Azza wa Jal. Samaituhu Ibrahim. Aku kasih dia nama seperti nama bapakku Ibrahim alaihi salam. Kemudian anak itu pergi meninggalkan Nabi di tangan Rasulullah SAW. Supaya kita sadar bahwa ujian itu menimpa semuanya. Gimana nanti, gimana? Serahkan sama Allah. Wathamarat, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketakutan kita dengan musibah-musibah yang disampaikan sama Allah, yang mungkin saja menimpa kita, seharusnya
membuat kita lebih sering berdoa. Ketika kita keluar rumah kita ingat Bismillah tawakkaltu ala Allah. Karena boleh jadi kita ditabrak jangan sama orang. Boleh jadi kita yang nabrak. Ada orang yang takut naik motor, kenapa? Gimana kalau nanti anak ditabrak? Dia nggak akan pernah naik motor. Ada orang yang trauma seperti itu. Tapi seharusnya ketika engkau takut, engkau tahu ada orang di pinggir jalan, nggak naik motor, nggak naik mobil, minum teh ditabrak sama orang. Kalau kita ngelihat kejadian itu, apa besoknya? Anak kayaknya nggak mau minum teh di pinggir jalan, udah nggak. Kenapa? Itu kemarin ada yang ditabrak. Apa kemudian kita akan seperti itu? Melihat orang yang goes, ya Allah Ustaz, ada orang goes, Ustaz. Jatuh ditabrak truk Ustaz. Na'udzubillah, anak jual sepeda anak sudah. Enggak sudah. Haibati-fillah. Yang namanya musibah akan datang dimanapun kita berada. Tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin takut. Karena kita yakin semua berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, ya Allah, malikal mulk. Allah pemilik semua kerajaan, Allah pemilik semua kepemilikan. Kita nggak punya apa-apa. Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Allah cabut, engkau cabut ya Allah dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang kau hendaki. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu di tanganmu ya Allah. Semuanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.